Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah. Ada sebuah ungkapan peribahasa Arab yang sudah populer di kalangan kita, yaitu ungdur ma qala wala tangdur man qala, yang artinya lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Intinya, kita tidak boleh meremehkan kebenaran. Tidak peduli dari lisan siapa kata-kata itu tersampaikan. Apakah itu dari mulut orang yang lebih muda daripada kita, atau mungkin dari orang desa yang lugu, yang pengetahuannya terbatas. Kebenaran dimanapun juga adalah kebenaran. Cerita di bawah ini bisa jadi relevan dengan ungkapan tersebut. Pada zaman dahulu, di sebuah desa pelosok yang jauh dari kota, hiduplah seorang kiai lugu sederhana yang membangun rumahnya di dekat masjid desa. Karena kebaikan hati dan keramahannya, maka banyak orang yang suka bercakap-cakap dengan Pak Kiai tersebut dan mereka merasa cocok dengan nasihat-nasihat yang disampaikan olehnya. Lambat laun Kiai tersebut menjadi terkenal dan dianggap sebagai guru yang bijaksana. Reputasinya menyebar ke seluruh penjuru negeri. Orang-orang pada berdatangan dari berbagai daerah yang jauh untuk berziarah, bersilaturahim, dan meminta petuahnya. Kabar itu akhirnya juga sampai ke telinga seorang gubernur yang kemudian memutuskan untuk menemui kiai tersebut guna meminta tausiah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama dan penguatan spiritualnya. Gubernur itu pun berangkat menuju tempat tinggal kiai. Setelah menempuh perjalanan berat selama berhari-hari, akhirnya tibalah gubernur itu di pondok kediaman sang kiai. Sang kiai menerima gubernur itu dengan sederhana tanpa penghormatan yang berlebihan. Melihat penampilan sang kiai yang begitu sederhana apa adanya, sang gubernur mempunyai kesan kurang simpatik terhadap kiai tersebut. Setelah ngobrol santai kesana kemari sambil mengenalkan diri, gubernur itu berkata, "Pak Kiai, saya gubernur provinsi ini. Datang jauh-jauh untuk berbicara dengan panjenengan. Saya mempunyai pertanyaan yang menurut saya sangat penting sekali." Sang Kiai hanya manggut-manggut saja. "Begini Pak Kiai," tugas gubernur melanjutkan ucapannya. "Menurut Pak Kiai, apakah hal yang terpenting yang diajarkan oleh semua ulama dan orang bijak?" Selama beberapa saat suasana menjadi hening, tidak ada suara. Sang Kiai tampak mengernyitkan dari bertanda berpikir. Dan akhirnya keheningan itu terpecahkan oleh suara berat dari sang kiai. "Jangan jahat, jadilah orang baik." Pak Gubernur yang berpendidikan tinggi merasa bahwa jawaban tersebut terlalu remeh dan sangat simpel. Tidak bermutu pikirnya. Padahal dia telah menempuh perjalanan berhari-hari. Masa hanya jawaban semacam itu yang didapatnya? "Jangan jahat, jadilah orang yang baik." Tidak kuat saking kecewanya mendengar jawaban sang kiai, Dengan menggerutu, gubernur itu sambil ngeloyor pergi menukas dengan ketus.
Dasar Kiai Ndeso, kalau cuma itu anak-anak juga tahu. Sampai di pintu dia mendengar suara Kiai yang tertawa terbahak-bahak sambil berkata, memang anak-anak saja tahu, tapi orang setua panjenengan ternyata masih sulit untuk melakukannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kebenaran itu wajib diterima dari siapapun selama terbukti secara ilmiah sebagai sebuah kebenaran. Kebenaran itu tidak harus muncul dari komunitas kita, dari ustadz kita, dari syekh kita, baru kemudian kita mau menerimanya. Karena parameter sebuah kebenaran itu adalah dalil atau argumentasi, bukan kelompok atau person tertentu. Imam Malik pernah berkata, sesungguhnya aku hanyalah manusia yang bisa benar dan juga bisa keliru. Maka lihatlah setiap perkataanku, semua yang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambillah. Akan tetapi jika itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah. Dari sejumlah literatur asal-usul ungkapan atau maqalah, undur maqala wala tandur man qal, berasal dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Asakir. Hadirin jamaah rahimakumullah, pepatah ini mengajarkan kepada kita agar melihat dan memperhatikan apa yang dikatakan atau disampaikan, bukan melihat siapa yang mengatakan. Ini juga sebagai dorongan bagi kita untuk menjauhi sikap fanatik terhadap individu atau figur tertentu, karena tidak ada yang maksum kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, Islam mewajibkan umatnya untuk mengikuti kebenaran secara mutlak tanpa membatasi orang tertentu kecuali Nabi Muhammad SAW. Dalam perspektif komunikasi, ungkapan lihatlah yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, mengajak kita untuk fokus pada topik atau substansi pembicaraan, maqala, bukan pada komunikator atau pembicara, man qala. Tetapi apakah itu mutlak? Bagaimana bila penerima atau pendengar itu adalah orang yang awam, orang yang tidak tahu kebenaran sehingga dia tidak punya pedoman di dalam menilai apakah materi pembicaraan itu benar ataukah salah. Karena itu yang menjadi parameter dan standar dalam hal ini adalah mengetahui dan mengenal kebenaran itu. Sehingga kaidah yang tepat adalah wajib menerima kebenaran dari manapun datangnya, namun tetap wajib selektif di dalam mencari kebenaran. Inilah objektivitas, tetap menerima kebenaran meskipun dari musuh atau orang yang dibenci, dan tetap menolak kebatilan walaupun itu berasal dari teman dekat yang dicintai. Hadirin jamaah rahimakumullah, ambillah faidah dari orang lain, namun jangan bersandar kepadanya dalam segala hal. Ambillah yang benar dan baik saja, tetapi jangan taklid seluruhnya kepadanya. Imam Malik pernah berkata, kullu qaulin yu'khad wa yutrak illa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan itu boleh diterima dan boleh ditolak, kecuali ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wajib bagi kita belajar dan menuntut ilmu untuk mengenal kebenaran, karena ilmulah yang menjadi parameter dan standar untuk menilai sebuah kebenaran. Namun demikian, komunikasi efektif itu kadang salah satunya bergantung pada integritas dan kredibilitas man qala atau siapa yang membicarakannya.
Seringkali pendengar mengabaikan isi pembicaraan. Jika sang pembicara itu adalah orang yang dikenal berakhlak buruk, perangainya tidak baik, suka maksiat, atau belum melaksanakan apa yang dikatakannya. Ala kulli hal, jangan pernah meremehkan masukan dari siapapun. Bahkan bila orang itu dari aspek usia lebih muda daripada kita, bukan tidak mungkin hikmah atau kebaikan itu muncul dari lisan seseorang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bukan tidak mungkin seorang yang masih muda usia bisa mengeluarkan kata-kata bijak dibandingkan dengan yang lebih tua dalam hal umur. Karena sesungguhnya kebijakan seseorang itu bukan diukur dari segi usia semata, akan tetapi lebih kepada kematangan pemahaman dia dalam memaknai kehidupan. Sekali lagi, undur ma qala wala tandur man qala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.